Baik, perkenalkan, nama saya Hendrik Kusmiun, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas 6C, Universitas Nusa Cendana Kupang. Hari ini tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau mungkin praktek pembelajaran. Selamat menyaksikan. Baik, sekali lagi selamat pagi anak. Apa kabar hari ini? Baik. Terima kasih. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, saya minta orang untuk masuk dalam doa. Teman-teman, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, berkatilah kami hari ini. Semoga pelajaran kami hari ini dapat berjalan dengan lancar. Pelajaran ini, amin. Terima kasih kepada adik D yang telah mengangkat kita dalam doa. Oke, belum kita mulai pelajaran, saya mau tanya, hari ini ada hari ini? Tidak. Apa kerja hadir? Ada pemberitahuannya? Tidak ada. Sakit ya? Baik. Sekarang seperti biasanya kita sebelum memulai pelajaran, kita juga harus perlu cinta terhadap tanah air, ya, dengan menyanyikan lagu Pagi Nasional. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Ku tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih kepada teman kita ini yang senang. Hari ini kita masuk pada materi tentang materi pada pembelajaran 1, ya. Tema yang sama, tema 1, subtema 2. Ya, kali lalu kita sudah mempelajari tentang tema subtema 1 tentang tumbuhan sebagai sahabat. Saat ini kita masuk pada materi yang baru, yaitu subtema 2 tentang hewan adalah sahabat. Baik, ada beberapa tujuan pembelajaran yang perlu kita capai. Pertama adalah agar kalian bisa mengidentifikasi, ya, karakteristik geografis dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi masyarakat di negara Asia. Yang kedua, kalian bisa membandingkan kegiatan ekonomi dari negara-negara Asia. Ya. Yang berikut adalah kalian bisa mengidentifikasi cara hewan berkembang biak. Yang keempat, kalian bisa mengelompokkan hewan yang termasuk ovipat atau dengan cara bertelur atau dengan cara melahirkan vivipat
atau juga dengan cara pokok secara kelompokan nilai. Yang berikut nanti kalian juga bisa membandingkan cara Hilman berkembang. Ya, bagaimana cara berkembang Hilman? Ya, paham tidak? Oke, itu yang kalian harus paham. Tujuannya apa kita belajar hari ini? Yang berikut, nanti dalam pembelajaran ada nanti teknik penilaian. Yang pertama tekniknya adalah tertulis. Nanti saya akan memberikan soal, kalian bisa kerja. Ya, kalian kerja secara tertulis. Yang kedua adalah penilaian secara sikap kalian. Siapa yang aktif akan dinilai. Ya, nanti ada nanti formatnya. Saat diskusi nanti, bagaimana kerjasamanya, bagaimana dia berani untuk menyampaikan pendapat, dan juga bagaimana nanti kalian bisa tampil depan dengan percaya diri, tidak malu-malu, ada penilaian. Itu namanya penilaian keterampilan dalam mempresentasikan hasil diskusi. Baik, adik-adik semua, hari ini kita masuk pada materi yang tadi bilang adalah bagaimana pengaruh kondisi geografis terhadap kenaikan masyarakat. Sekarang kalian lihat, amati gambar depan. Beberapa negara di Asia Tenggara memiliki pertumbuhan yang cukup. Singapura berkembang menjadi negara pelabuhan damai, Brunei menjadi negara kaya menghasilkan minyak bumi yang melimpah, Malaysia menjadi negara maju karena mempunyai landasan ekonomi yang kuat. Berikut kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. 1. Malaysia. Komoditas utama ekspor Malaysia yaitu pertanian dan hasil tambang. Sebanyak 40% dari penduduk Malaysia bekerja sebagai petani. Hasil pertanian yang utama adalah kelapa sawit, kopra, teh, karet, lada, dan padi. Kelapa sawit menjadi salah satu komoditas ekspor utama. Selain itu, hasil tambang yaitu timah menjadi komoditas utama ekspor Malaysia. 2. Singapura. Penduduk Singapura sebagian besar bekerja di bidang perdagangan dan industri. Kegiatan perdagangan menjadi jantung perekonomian di Singapura. Pelabuhan Singapura menjadi jalur transit barang-barang dari negara-negara di kawasan dunia. Hal inilah yang menjadi sumber devisa yang cukup besar bagi Singapura. Komoditas utama Singapura yaitu mesin dan peralatan, termasuk elektronik dan telekomunikasi, obat dan kimia lainnya. 3. Brunei Darussalam. Brunei Darussalam merupakan negara penghasil minyak bumi dan gas alam yang menjadi sumber devisa terbesar negara. Ladang minyak Ceria penghasil minyak terbanyak di Asia Tenggara. Brunei Darussalam termasuk negara di Asia Tenggara yang kaya dengan pendapatan per kapita penduduknya paling tinggi. Negara ini memiliki istana yang besar dan megah. Komoditas ekspor utamanya adalah minyak mentah, produk-produk perminyakan, dan gas alam. 4. Thailand. Kegiatan ekonomi penduduk Thailand adalah pertanian, perkebunan, pertambangan, dan perindustrian.
Thailand dikenal sebagai lumbung padi di Asia Tenggara karena negara ini menghasilkan beras dalam jumlah besar. Thailand juga menghasilkan sayuran dan buah-buahan yang berkualitas baik. Hasil perkebunannya adalah kayu jati. Hasil tambangnya adalah timah dan mangga. Penghasilan devisa utama Thailand adalah dari industri pariwisata. Tahukah kalian, Thailand dikenal sebagai penghasil durian di Asia Tenggara. 5. Myanmar. Myanmar adalah negara agraris dengan mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah bertani. Hasil utama pertanian Myanmar adalah padi. Selain pertanian, kegiatan ekonomi lainnya adalah perkebunan dan pertambangan. Hasil perkebunan Myanmar adalah tebu dan kayu jati. Hasil pertambangannya adalah seng, tembaga, ya Tenggara. Ya. Sekarang lihat gambar ini. Tadi kalian sudah mengamati video, ya, bagaimana kegiatan ekonomi di masyarakat di negara-negara Asia. Ini namanya potensi. Apa namanya ini? Potensi ekonomi. Ya, artinya tanah ini, daerah ini subur. Kalau subur, apa yang cocok untuk dibuat supaya mereka ini bisa hidup? Tanam. Ya. Nah, apakah ini di dataran tinggi atau rendah ini? Dataran rendah. Ya. Mereka manfaatkan mereka punya kondisi geografis, ya, sebagai tempat mereka mencari tanam padi. Ya. Ingat tadi itu Thailand itu adalah sebagai penghasil padi terbesar di Asia. Sehingga mereka dijuluki sebagai apa? Nah, kalau misalnya daerah ini adalah daerah yang cocok untuk pertanian, apakah bisa mereka ini kena sebagai nelayan? Ya. Sehingga kondisi geografis itu dipengaruhi oleh apa? Atau kita ekonomi dipengaruhi apa? Dipengaruhi oleh kondisi geografis. Kalau misalnya daerahnya adalah pesisir pantai, apakah mereka harus bekerja sebagai pekebun? Tidak. Buat apa? Disesuaikan dengan kondisi geografis. Pak Guru nanti akan membagikan kalian dalam kelompok, ya. Dalam kelompok, dan kelompok ini Pak Guru sudah tentukan sesuai dengan kalian punya kemampuan, ya. Maka nanti sekarang kalian dalam kelompok. Itu ya, dalam kelompok. Sekarang saya bagi lembar kerja yang nantinya kalian sudah bersama. Sekarang saya bagikan LKPD, ya. Kita Jaya. LKPD. Nah, itu nanti yang sebagai referensi, ya, yang kalian punya itu. Nah, silakan kerja deh.
Pak. Kalian bisa cari jawabannya di buku-buku yang kalian punya itu, bisa ya. Cari buku ini ya. Ini juga mungkin ada jawaban yang ada dalam itu. Kalian boleh buka buku itu ya. Ya. Sungai yang ada namanya apa? Sungai Mekong yang terdapat di laut. Ya. Sungai ini adalah sungai yang terdapat di laut, sehingga masyarakat di sana memanfaatkannya sebagai tempat persawahan di sepanjang sungai ini. Ya. Nah, sama juga dengan Kamboja, mereka juga memanfaatkan sungai ini sebagai tempat persawahan pertanian, perkebunan, ya. Lalu mereka pasar sayuran di sana, Sungai Mekong. Ya. Oke, sudah ya. Oke. Hasil utama pertanian Laos adalah padi dan jagung. Hasil lainnya berupa sayuran, pepaya, pisang, dan kelapa. Selain pertanian, kegiatan ekonomi penduduk Laos lainnya adalah beternak. Hasil ternaknya antara lain sapi. Oke. Sudah. Ya, sudah semua. Oke, sudah ya? Sudah semua? Sudah. Sekarang setiap kelompok maju. Sekarang yang dapat nomor 1 berapa? Mana? Maju. Oke.
Iya, kita mereka dulu. Kelompok yang dapat nomor undian 3, maju. Kakinya gerak mana moderatornya? Oke. Selamat siang teman-teman, selamat siang Pak Guru. Selamat siang. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya akan mempersilakan B untuk membacakan hasil kerja kelompok kami. 2. Lengkapilah kalimat berikut dengan jawaban yang tepat. A. Apa negara penghasil kaleng terbesar di dunia? Jawaban: negara Malaysia. B. Mengapa negara Thailand dijuluki sebagai lumbung padi? Karena Thailand penghasil padi terbesar di Asia. C. Apa hasil bumi Brunei Darussalam yang menyumbang 40% pendapatan negaranya? Jawaban: minyak dan gas bumi. D. Apakah kondisi geografis mempengaruhi kehidupan ekonomi suatu negara? Jawaban: ya. Ya, tangan buat mereka. Oke, terima kasih. Sekarang kelompok berapa? 4. Oh ya, kelompok 3 dapat nomor undian nomor 4. Maju. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dan saya mempersilahkan Deo untuk membaca. 2. Lengkapilah kalimat berikut dengan jawaban yang tepat. A. Apa negara penghasil kaleng terbesar di dunia? Jawaban: negara Malaysia. B. Mengapa negara Thailand dijuluki bumi Brunei Darussalam yang menyumbang 40% pendapatan negara? Jawaban: minyak dan gas bumi. D. Apakah kondisi geografis mempengaruhi kehidupan ekonomi suatu negara? Ya. Ya. B. Yes, sudah sekali. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, silakan duduk. Baik. Adik-adik semua, terima kasih karena kalian sudah berdiskusi bersama. Presentasi kalian punya hasil pekerjaan, ya. Semuanya sudah baik, ya. Ada yang sangat aktif, ya. Walaupun ada yang masih sendiri, ya. Saya harap kedepannya kalian supaya aktif lagi, ya. Dan kompak. Baik, dari jawaban kalian tadi, ya, saya tidak memberikan penguatan
bahwa setiap negara ya, memiliki karakteristik atau ciri-ciri kondisi geografisnya yang berbeda. Ya, ada yang sama. Kemarin kalian sudah pelajari bagaimana karakteristik kondisi geografis dari 10 negara Asia. Ya. Ya, Pak. Ya, masih ingat tidak ada negara ASEAN itu? Satu apa? Indonesia. Yang kedua? Malaysia. Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Yang keenam? Yang ketujuh? Yang ke-8? Malaysia. Yang ke-9? Filipina. Yang ke-10? Itu adalah 10 negara-negara Asia. Dan negara-negara ini memiliki karakteristik geografis yang berbeda. Ya. Nah, baik. Itu ya. Kondisi geografis dan negara Asia itu mempengaruhi ya terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Ya. Misal tadi kalau misalnya daerahnya adalah misalnya di laut tadi ya, tidak ada sungai ya. Lalu di sepanjang sungai itu daerahnya subur, maka memanfaatkan itu bagi lahan pertanian. Mereka tanam sayur di sana, bikin persawahan sehingga mereka dapat apa? Dapat nafkah ya. Ya. Yang berikut Indonesia juga. Indonesia memiliki potensi ekonomi yang baik, subur tanahnya, ya. Dan juga daerah kepulauan, banyak pulau, ya. Sehingga mereka ada yang hidupnya di laut, ya, mencari nafkah di laut, ada yang di daratan. Kita bertanya. Baik, kita lihat di sini. Apa ini? Gambar apa? Ya, kerbau. Siapa di sini yang pernah tunggang kerbau? Mantap. Ya. Baik, ini. Siapa yang tahu? Apakah kerbau ini berkembang dengan cara sifat? Tidak. Kenapa dia? Oke. Nah kalau gitu, coba kamu sebutkan hewan-hewan yang dengan cara sifat. Ya, anjing. Kerbau. Oke, bisa. Apakah ada hewan laut yang hidup di laut yang berkembang dengan cara sifat? Ada. Lagi. Oke, bisa. Yang berikut, apakah ada hewan yang bisa terbang yang dengan cara sifat? Apa? Good. Yang berikut, apa contoh hewan-hewan yang juga dengan cara sifat? Yang berkembang dengan cara baik, adik-adik semua ya, kalian sudah pintar ya, sudah pintar. Nah sekarang ya, sekarang Pak Guru memberikan macam motivasi pada kalian bahwa kalian harus belajar ya. Belajar terus, baca, jangan hanya belajar. Yang berikut adalah nanti kalian ya. Oke. Tadi kalian sudah ini
sudah menyajikan kalian punya tugas, ya, kalian tugas. Baik, harapannya apa yang kita pelajari hari ini, ya, semoga bisa diingat, ya, dan selalu belajar. Ya, oke. Baik, tadi pertama tadi hewan yang bekerja dengan cara, ya, ovipa tadi hewan yang memiliki yang mengalami telurnya dan juga yang diselimuti oleh bulu. Sedangkan hewan vipar adalah hewan yang bekerja dengan cara melahirkan dengan ciri-ciri memiliki daun telinga, memiliki kelenjar susu, dan juga tubuhnya dipenuhi dengan Rambut. ya. Dan itu namanya ovovivipar, yaitu bekerja dengan cara bertelur dan lalu yang itu adalah kondisi geografis suatu negara itu juga mempengaruhi apa? Kegiatan ekonomi. Misalnya Singapura itu tidak ada daerah yang subur, maka warga di sana mereka cara hidupnya adalah dengan apa? Dengan dagang, berindustri, dan menggunakan teknologi yang canggih. Ini Pak, dari 10 negara di ASEAN, dialah negara yang termaju, yaitu Singapura. Daerah terbesar. Oke, baik. Terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah aktif dalam pembelajaran. Nah, sekarang saya mau tanya kalian, apakah pembelajaran hari ini menarik buat kalian? Nah, saya mau tanya, apa yang menurut kalian menarik? Apa yang kalian buat menarik buat kalian? Apa menurut kalian menarik atau menyenangkan? Mengapa? Angkat tangan yang bisa. Yo. Karena bisa mempelajari geografis di Asia Tenggara. Karena bisa mempelajari geografis di negara-negara Asia Tenggara. Asia itu namanya juga Asia Tenggara. Singkatan tadi itu yang ASEAN itu, ya. Asosiasi Asia North, ya. Baik. Nah, berikut apa lagi? Ya, terima kasih. Baik. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Ya. Nanti kita lanjut pada pertemuan yang berikutnya. Oke, terima kasih. Ya, saya minta lagi ini Pak ya, semuanya berdiri. Teman-teman, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Tuhan, terima kasih karena hari ini Engkau telah menyertai kami dalam segala pekerjaan yang kami buat hari ini.